Kronologi adik tebas kakak kandung hingga tewas di Hudoa Konawe diduga tak terima batas tanah berubah. Pasti kita punya mungkin saudara sekandung dan lain sebagainya, keluarga. Kalau bisa kita hidup di atas dunia ini kawan-kawan, jangan sesekali kita karena satu masalah atau kesalahan dia, kita mau memutuskan tali silaturahmi. Tetapi mungkin dari satu kesalahan dia, belajarlah untuk menerima dan memaafkannya, walaupun mungkin kesalahan itu begitu fatal untuk kita. Tetapi begini kawan-kawan, yang namanya kita manusia kawan-kawan, coba kita bayangkan, mungkin katakanlah kita ya kakak beradik, istilahnya keluarga kita, itu bukan hal yang gampang untuk membangun suatu keluarga ataupun kakak beradik itu kawan-kawan. Dari orang tua kita tinggal bersama orang tua kita, mungkin kita anak pertama, anak kedua dan lain sebagainya. Itu bukan mudah orang tua kita untuk membuat kita itu untuk supaya akur, istilahnya kita kakak beradik, itu bukan hal yang mudah kawan-kawan. Mungkin saat ini kawan-kawan yang masih di luar sana, yang mungkin belum punya keluarga ataupun mungkin belum punya anak, belum merasakan kawan-kawan. Tetapi suatu saat, jikalau nanti kita sudah menjadi orang tua kawan-kawan, kita punya anak dan mungkin anak kita punya adiknya lagi dan lain sebagainya, itu bukan hal yang gampang untuk membuat kita akur dari kita kecil sampai kita dewasa kawan-kawan. Jadi bukan sedikit kebahagiaan daripada ya mungkin kakak kita atau adik kita yang mungkin sudah berkorban untuk kita sehingga kita sudah sampai ke titik dewasa. Mungkin kalau kita masih sama-sama lajang, sama-sama belum berkeluarga, mungkin jaranglah terbentur dengan masalah itu kawan. Tapi kalau sudah kita sudah berkeluarga, baik itu kita atau adik kita atau kakak kita sudah sama-sama berkeluarga, itu sering sekali kita temukan yang mungkin kakak beradiknya yang berpecah belah gara-gara berbeda pendapat itu kawan-kawan. Jadi jangan pernah kita memutuskan tali silaturahmi yang sudah susah payah orang tua kita membangunnya kawan-kawan, cuman karena kesalahan. Coba kita berpikir begini kawan-kawan ya, yang namanya kita manusia ini kawan, mungkin yang namanya kita manusia sudah terlepas daripada kehilapan, salah dan dosa, itu udah pasti kawan-kawan. Cuman belajarlah, coba dari sekarang setelah mendengar video saya ini, coba dari sekarang kita belajar untuk menerima kesalahan itu, untuk memaafkannya. Apabila kita membalas kejahatan itu dengan hal yang sama pula, bahkan mungkin lebih kejam, apa bedanya kita dengan dia kawan-kawan? Jadi tidak ada gunanya kawan-kawan. Cobalah belajar memaafkan, memaklumi. Kita renungkan, walaupun mungkin saat ini kita mungkin sudah terlanjur sakit hati kena ucapannya, kena perbuatannya, coba kita renungkan lagi dengan mungkin kebaikan yang telah lalu dilakukannya terhadap kita kawan-kawan. Coba kita berpikir, masa cuman gara-gara sepele ataupun gara-gara sedikit walaupun menyinggung atau menyakitkan hati kawan-kawan bisa membuat kawan putus tali silaturahminya dengan kakak beradik kawan-kawan. Coba kawan renungkan lagi itu kawan-kawan. Jadi begini, kita pikirkan juga bagaimana dulu orang tua kita sama-sama ya, kita sama-sama dibesarkan dari janin yang sama dilahirkan. Kemudian setelah kita sama-sama dewasa, sama-sama sudah berkeluarga, cuman masalah sepele kita harus memutuskan tali silaturahmi. Jangan kawan-kawan. Kalau bisa ya jangan, kalau bisa kita kakak beradik itu harus akur kawan-kawan sampai kita tua, sampai kita mati. Karena begini kawan-kawan, yang namanya kita sudah berkeluarga, terus kita punya anak, nanti anak kita itu menyontoh daripada kita kawan-kawan. Kalau kita akur adik beradik, kakak beradiknya, insya Allah anak kita pun suatu saat walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini pun, anak kita bakal seperti itu juga dengan kakak beradiknya kawan-kawan. Jadi yang namanya kita selaku orang tua, kalau kawan-kawan yang sudah berkeluarga, bukan saya sok tahu ataupun sok pengalaman di sini, bukan kawan-kawan, hanya berbagi cerita saja kawan-kawan. Jadi kalau kita akur adik beradik kita, kakak beradik kita, dari kita kecil sampai kita sama-sama berkeluarga, sampai kita punya anak cucu, sampai kita di atas, tidak ada lagi di atas dunia ini pun, insya Allah anak kita pun akan mencontoh hal yang baik pula kawan-kawan. Tetapi apabila kita kakak beradik saja sudah tidak akur, baru saja berkeluarga, baru punya anak, kemudian anak kita sudah mulai besar, baru dia mengerti orang tuanya saja tidak akur kakak beradiknya, bagaimana kita mau mengakurkan dia kakak beradiknya. Karena ya seperti yang kita ketahui bersama kawan-kawan, yang namanya anak itu pasti mencontoh daripada ya kita di rumah kawan-kawan. Kalau kita baik perlakuan kita terhadap anak, baik terhadap perlakuan kita terhadap
anak dan istri kita, insya Allah anak kita suatu saat jika dia menjadi istri, dia akan baik pula kepada suami. Begitupun anak kita laki-laki akan baik pula terhadap istrinya. Tapi kalau kita sudah ya mungkin kejam, jahat dan lain sebagainya, mungkin anak kita lebih daripada itu. Itu takutnya nanti kawan-kawan. Jadi kalau kita misalnya kita sudah berbuat baik, dengan katakanlah anak istri kita, dengan pasangan kita, suatu saat anak kita yang mudah-mudahan jangan anak kita berbuat yang mungkin sebaliknya daripada kita, ya bukan salah sama kita lagi kawan-kawan, karena kita sudah memberikan contoh yang baik, pengajaran yang baik. Suatu saat dia mungkin tidak sama seperti apa yang kita lakukan dengan suaminya, dengan istrinya, ataupun dengan anaknya, ya bukan salah daripada kita kawan-kawan. Yang paling penting sekarang ini kita sudah berbuat baik. Itu kawan-kawan.